Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bab polinomial atau suku banyak dengan materi pembagian polinomial dengan metode Horner. Adapun video kali ini adalah video metode Horner bagian yang kedua. Lanjutan dari bagian yang pertama tentunya. Nah, pembagian suku banyak metode Horner bagian kedua ini bedanya dengan yang bagian pertama adalah di pembaginya. Nah, di bagian pertama pembaginya itu adalah derajat 1 alias fungsi linier. Nah, kali ini di bagian yang kedua pembaginya saya pilih adalah berderajat 2 ya. Jadi pembaginya adalah fungsi suku banyak kali polinomial dengan derajat 2. Andaikan fungsi polinomial ini bisa difaktorkan, katakanlah seperti ini. Ya, jadi dengan catatan untuk metode Horner kedua ini pembagi derajat 2 ini bisa difaktorkan menjadi X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, hasil bagi dan sisanya akan kita coba tentukan dengan metode Horner. Oke, caranya hampir sama ya dengan metode Horner bagian yang pertama. Nah, kita daftarkan dulu ya koefisien-koefisien dari X pangkat N sampai konstanta F0, jadi Fn sampai F0. Kemudian yang pertama, katakanlah yang pertama kita bagi dengan X min 1 ya, kita bagi dengan X1 ya, X min X1 ya, berarti akar-akarnya X nya sama dengan 1. Nanti kita langsung turunkan ya, Fn nya katakan nilainya An dikali dengan X1, kita tuliskan di sini. Kemudian kita jumlah seperti biasa, hasilnya kita umpamakan An min 1, kita kali lagi dengan X1, hasilnya kita letakkan di sini, dan seterusnya. Nah, kita tetap kalikan dengan X1, kemudian ini kita jumlahkan, kita kali ya, kita misalkan hasilnya adalah A2, kita kali dengan X1, hasilnya kita letakkan di sini, kemudian kita jumlah, kita misalkan hasil jumlahnya A1, kemudian kita kali dengan X1 ya, kita letakkan di sini hasilnya, kita jumlahkan F0, katakan hasilnya adalah S1. Nah, ini kita simpan sebagai sisa yang pertama ya. Kemudian kita bagi lagi ya koefisien-koefisien ini atau angka-angka ini dengan X min X2. Nah, maka X nya pasti sama dengan X2. Nah, dengan cara yang sama, An ya, suku utama ya, suku yang paling depannya kita turunkan aja langsung. Katakanlah ini Hn, kita kali dengan X2, posisikan hasilnya di sini. Kemudian kita jumlah seperti biasa. Katakanlah hasilnya adalah Hn-1, kita kali dengan X2, kita posisikan di sini hasilnya, kemudian kita jumlahkan, dan seterusnya kita kalikan lagi dengan X2, kita letakkan posisi hasilnya di sini, kita jumlahkan dengan A2, katakanlah hasilnya adalah H1, kemudian kita kalikan dengan X2, kita memakan hasilnya adalah S2. Stop sampai di sini. Nah, ini kita umpamakan sebagai sisa yang kedua. Maka nanti kesimpulannya untuk menentukan hasil bagi. Nah, hasil bagi kita ambil daerah yang saya arsir ini sebagai koefisien-koefisien hasil bagi. Sementara sisanya nanti bisa diambil dari S1 dan S2. Oke, untuk menentukan hasil baginya, karena tadi suku banyaknya derajat N dibagi oleh derajat 2, maka nanti tertinggi derajatnya N-2. Ya, derajat N dibagi dengan derajat 2. Maka nanti derajat tertinggi N-2. Nah, ini koefisien-koefisiennya ya. Kemudian dibagi dengan nilai P2. Nah, P2 itu nilai apa? Nilai dari koefisien X pangkat 2 dari pembagi. Ya, kalau seandainya di sini nanti 2x kuadrat maka dibagi 2. Kalau hanya 1x kuadrat ya dibagi 1 ya. Kemudian sisanya ya, untuk sisa pembagian ya, kita start dari S2 ini, kemudian dikali X1, dapat dari mana? Dari X min X1. Nanti hasilnya dijumlah dengan S1. Jadi S2 dikali dengan pembagian yang pertama oleh X min X1 ya, X min X1. Kemudian hasilnya ditambah dengan sisa yang pertama ini. Nah, itulah cara menentukan sisa pembagian. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin langsung saja kita praktekkan di soal atau teladan berikut. Oke, di sini kita ditanya hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak derajat 3 yang dibagi dengan suku banyak derajat 2 ya, X kuadrat min X min 6. Oke, langkah pertama ya tadi saya bilang ya, coba kita faktorkan dulu ya,
fungsi pembaginya ini, x kuadrat min x min 6 bisa difaktorkan menjadi x min 3 dikali dengan x tambah 2. Ya, x min 3, x tambah 2. Jadi nilai x1 nya adalah 3 dan nilai x2 nya adalah min 2. Dapat dari mana? Nah, kita anggap aja sama dengan 0. Ya, x min 3 sama dengan 0, maka x nya sama dengan 3. Nah, x tambah 2 sama dengan 0, maka x nya sama dengan min 2. Ya, jadi akar-akarnya 3 dan min 2. Oke, kemudian langkah berikutnya kita daftarkan koefisien dari suku banyak yang akan dibagi ini, yang derajat 3. Koefisiennya x pangkat 3 1, x pangkat 2 2, x pangkat 1 min 1, konstantanya adalah 3. Ya, kemudian kita bagi dengan mana dulu? Katakanlah dengan x1 dulu, ya, yakni 3. Nah, langkahnya yang tadi sudah dijelaskan, suku utamanya langsung kita turunkan 1. Angka ini selalu kita kalikan dengan nilai x1, ya, kita kali 3. Hasil kita letakkan di sini. Nah, 3 kali 1 3, kemudian dijumlahkan, jangan lupa bukan dikurang. Kita jumlah hasilnya 2 tambah 3 5, kita kali 3 sama dengan 15, kita jumlahkan dengan min 1 hasilnya 14. Kita kali 3, letakkan di sini. Hasilnya 42 dijumlahkan sama dengan 45. Nah, ini kita simpan sebagai sisa yang pertama. Kemudian ini dibagi kembali oleh x tambah 2, berarti akar-akarnya kan min 2. Ya, akarnya min 2. Ya, kemudian kita turunkan lagi. Ya, suku utamanya 1, kita kali min 2. Hasilnya adalah min 2, kita jumlah, jangan lupa 5 tambah min 2 hasilnya 3, kita kali min 2 hasilnya adalah min 6, dijumlahkan 8 kali min 2 hasilnya adalah jangan dikali lagi ya, lupa saya, karena ini udah sisa ya, jadi nggak usah dipapakan. Jadi selesai sampai di sini. Ini sisa pertama, ini sisa kedua. Selesai tugas kita, maka hasil baginya ya kita ambil angka yang di sini 1 dengan 3 ini. Berarti hasil baginya adalah 1x, ya, 1x ditambah 3. Kenapa derajatnya 1? Karena ya, suku banyaknya derajat 3 dibagi oleh derajat 2. 3 kurang 2 adalah 1. Jadi derajatnya 1. Jadi 1x tambah 3. Aslinya dibagi oleh koefisien x kuadrat, ya. Koefisien x kuadrat kan 1. Jadi dibagi 1 tetap, ya. Jadi hasil baginya adalah x tambah 3. Sementara sisa pembagiannya dapat ditentukan dengan sisa yang kedua ini 8, ya, 8 kemudian dikali dengan pembagi pertama, ya, ini kan x min 3, ya, 8 kali x min 3 ditambah sisa yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi 8 kali pembagi pertama ditambah sisa yang pertama. Jadi kalau kita sederhanakan, 8 kali x min 3 tambah 45 hasilnya adalah 8x min 24 tambah 45, atau sama dengan 8x tambah 21. Nah, ini pembahasan untuk teladan yang pertama. Oke, untuk lebih jelasnya kita tambahkan lagi teladan yang berikut kita bahas. Oke, pertanyaannya masih sama. Tentukan hasil bagi dan sisa dari suku banyak 2x pangkat 3 tambah x kuadrat min 5. Nah, ini hati-hati tidak ada koefisien x-nya. Berarti ini kalau nggak ada x-nya koefisien 0, ya. Jadi suku banyak derajat 3 dibagi dengan derajat 2 dengan koefisien x kuadratnya 2. Nah, ini juga hati-hati, ya, koefisien x kuadratnya 2. Jadi 2x kuadrat tambah 3x min 5. Oke, langsung saja kita bahas, ya. Langkah pertama sama, coba kita faktorkan, ya, pembaginya yang derajat 2 ini 2x kuadrat tambah 3x min 5 difaktorkan menjadi x min 1 kali 2x tambah 5. Berarti akar-akarnya x1 nya sama dengan 1, x2 nya adalah min 5/2, ya. Kemudian langkah selanjutnya kita daftarkan koefisien dari suku banyak yang akan dibagi. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1 konstanta. Koefisien X pangkat 3 nya 2, X pangkat 2 koefisiennya 1, X pangkat 1 tidak ada, berarti koefisiennya 0, konstantanya adalah min 5. Nah, ini coba kita bagi dengan X1 dulu, ya. X1 sama dengan 1. Kalau seandainya kita pengen X2 dulu nggak jadi masalah, ya. Nanti bisa dicoba, hasilnya akan sama. Oke, kita coba dibagi dengan X1, X min 1, ya. Jadi X1 ini sama dengan 1. Langkahnya ini sama, kita turunkan langsung suku utamanya. Ya, koefisien suku utama langsung kita turunkan 2 dikali 1 hasilnya 2. Kita letakkan di sini. Kemudian jangan lupa dijumlah, hasilnya adalah 3
dikali 1 hasilnya 3, dijumlahkan tetap 3, dikali 1 hasilnya 3, dijumlahkan jadi min 2. Ini sebagai sisa yang pertama. Kemudian kita bagi lagi ini, ya, ini kita bagi dengan 2x tambah 5, berarti akarnya kan min 5/2. Nah, langkahnya ini tetap kita langsung turunkan koefisien suku utamanya 2, kita kali min 5/2 adalah hasilnya min 5, dijumlahkan hasilnya min 2, dikali min 5/2 hasilnya 5, dijumlahkan 8, dikali min 5/2. Stop ya sampai di sini ya, karena ini sisa pertama, ini sisa kedua. Nah, jadi bisa disimpulkan langsung hasil baginya adalah yang diarsir ini, 2 dan min 2. Derajat pembaginya 2, derajat suku banyaknya 3, berarti hasil baginya 3 kurang 2, 1. Berarti 2x min 2. Ya, 2x min 2 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena tadi koefisien dari pembaginya, ya ini 2. Ya. Nah, ini ya, koefisien pembaginya, koefisien utama dari pembaginya adalah 2. Maka kita bagi 2. Sehingga 2x min 2 dibagi 2 adalah x min 1. Nah, yang terakhir ada kita tentukan sisa pembagian. Sisa pembagiannya kita ambil sisa yang terakhir ini, ya 8. Kemudian dikali dengan pembagian pertama x min 1, ya 8 kali x min 1 ditambah sisa yang pertama tadi, min 2. Jadi 8 kali x min 1 tambah min 2. Nanti kalau kita hitung jadi 8x min 8 tambah min 2. Jadi dapatlah sisanya adalah 8x min 10. Oke, demikianlah pembahasan suku banyak metode Horner yang bagian kedua. Nantikan video pembahasan matematika berikutnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.